Selamat siang dan selamat datang kembali teman-teman mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Nah, di kesempatan video pembelajaran kali ini, saya Aufan Zikrianur Rahman akan menyampaikan beberapa materi khususnya di mata kuliah hukum perusahaan bagi teman-teman mahasiswa. Nah, kenapa kita pada prinsipnya perlu mempelajari hukum perusahaan, teman-teman sekalian? Nah, di hukum perusahaan ini merupakan lanjutan ya dari mata kuliah dasar sebelumnya, yaitu hukum perdata yang teman-teman sudah pelajari. Di sini kenapa ada mata kuliah hukum perusahaan? Karena perusahaan itu dia dianggap layaknya kita perseorangan. Nah, seperti apa maksudnya disebut sebagai perseorangan? Kita sebagai orang perseorangan, atau misalkan saya sebagai orang perseorangan, dihitung sebagai subjek hukum yang dalam hal ini memiliki suatu kewajiban, juga memiliki suatu hak. Nah, di sini disebut sebagai subjek hukum. Nah, perusahaan ternyata walaupun dia bukan merupakan orang perseorangan, juga dihitung sebagai subjek hukum. Berarti artinya perusahaan yang kita lihat sehari-hari di tengah masyarakat ya, ada banyak sekali contohnya, juga memiliki suatu kewajiban dan juga memiliki hak. Dan tentunya apabila kewajiban haknya itu ada yang tidak dipenuhi, ada yang tidak dilaksanakan, artinya dapat dituntut secara hukum. Jadi sama ya, perusahaan sama orang itu ternyata kalau dari perspektif kacamata hukum memiliki suatu kesamaan. Nah, di sini teman-teman mahasiswa sekalian, di video pembelajaran pertama di pengantar hukum perusahaan, kita akan coba mempelajari dulu yang paling awal atau basic, yaitu mengenai perusahaan itu pastinya umumnya memiliki dokumen-dokumen perusahaan. Artinya memiliki legalitas atau dasar hukum perusahaan. Nah, seperti apa dasar hukum perusahaan? Biasanya teman-teman mahasiswa sekalian, yang pertama itu adalah memiliki akta pengesahan dari notaris. Nah, kita pasti dengar profesi notaris. Nah, di sini notaris memiliki turut andil untuk bisa memberikan legalitas kepada perusahaan. Kemudian yang kedua, namanya perusahaan tadi sudah saya sebut sebagai subjek hukum, layaknya kita orang perseorangan. Mereka juga perlu memiliki keputusan atau izin dari Kementerian Hukum dan HAM serta keimigrasian. Nah, itu merupakan suatu hal wajib yang diperlukan oleh perusahaan. Dan kemudian yang ketiga, kalau teman-teman mahasiswa biasanya kita mengenal nih, kalau di kampus kita di Universitas Negeri Surabaya, kita perlu adanya bergabung ya, atau mengikuti ada yang namanya BSO, atau mungkin organisasi mahasiswa, atau kita sebut Ormawa. Biasanya BSO atau Ormawa itu akan memiliki diantaranya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, layaknya sebuah BSO, layaknya sebuah Ormawa, perusahaan juga perlu memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sendiri. Jadi anggaran dasar ini sebagai dasar legalitas dia berdiri, dan anggaran rumah tangganya sebagai landasan operasional berjalannya perusahaan tersebut. Dan selain itu, teman-teman mahasiswa sekalian, di perusahaan itu sebagai sebuah badan hukum, bahkan juga subjek hukum yang disetarakan dengan diri kita sebagai seorang manusia, dia juga harus memiliki laporan tahunan. Dia juga harus memiliki laporan operasional. Dia juga harus memiliki laporan keuangan sesuai yang ditentukan oleh akuntan publik. Nah, di sini perusahaan itu dia terikat terhadap hal-hal tertentu yang harus dituruti. Karena kalau tidak dituruti, maka akan dianggap tidak memenuhi suatu hak serta suatu kewajibannya. Dan kalau kita bicara mengenai perusahaan, teman-teman sekalian, kita singgung sedikit. Biasanya kita di masyarakat, kita akan menemui perusahaan yang cukup populer dan kita temui di Indonesia Raya. Misalkan kita sering menjumpai, paling sederhana kita pernah dengar PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Nah, ini merupakan contoh dari perusahaan. Ada juga misalkan PT Inka atau Industri Perkeretaapian. Ini juga merupakan PT, cuma dia yang bergerak di bidang pembuatan gerbong kereta api sebelum pada akhirnya kereta itu berjalan. Dan juga ada yang lain, kita pasti mengenal PT Indofood atau juga PT Unilever yang biasanya produk atau makanan minuman kita makan sehari-hari.
Nah, itu merupakan contoh perusahaan yang memiliki suatu hak dan juga memiliki suatu kewajiban, dan dia terikat dan tunduk kepada hukum. Nah, sekian untuk pengantar hukum perusahaan teman-teman kali pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video pembelajaran yang kedua. Demikian, terima kasih.